بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Ushul Fiqh di pertemuan yang ke-9. Di pertemuan yang ke-9 ini kita melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang khos dan tahsis. Di pertemuan kemarin yang kita bahas adalah tahsis muttasil ya. Tahsis muttasil itu ada 4. Pertama, tahsis muttasil bil istisna. Kedua, bitakid bisifah, yaitu dipakai syarat, pakai kaid dengan sifat. Yang ketiga, tahsis bil goyah, karena ada goyah tujuan. Yang keempat, tahsis bil badal, itu tahsis muttasil, dimana antara mukhasis ya yang mentahsis dan mukhasos yang ditahsis itu ada dalam satu kalimat. Dan yang sekarang kita bahas adalah tahsis munfasil. Tahsis munfasil ada 4 ya. Kita lihat kitabnya di halaman 15. Tapi sebelumnya kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dilihat kitabnya. Fal munfasilu anwaun. Tahsis munfasil itu ada beberapa macam. Minha diantaranya. Jadi bukan hanya 4 ya, di sini 4 berarti banyak. Tapi ini hanya disebutkan diantaranya. Minha diantaranya pertama tahsisul kitab, mentahsis kitab bil kitabi dengan kitab lagi. Jadi yang pertama adalah mentahsis Al-Quran dengan Al-Quran. Qala ta'ala wala tankihul musyrikati, janganlah kalian menikahi ya laki-laki al musyrikati kepada wanita-wanita musyrik hatta yu'minna, sehingga mereka beriman. Surat Al-Baqarah ayat 221 ya, 221. Khusiso ini ditahsis biqaulihi ta'ala dengan firman Allah Ta'ala wal muhsonatu, dan wanita-wanita yang boleh dinikahi itu adalah muhsonat, wanita-wanita yang bisa menjaga diri. Minal ladina, yaitu dari golongan utul kitabah, yang diberi kitab, yaitu ahli kitab min qablikum, sebelum kalian. Surat Al-Maidah ayat 5. Aihilun, yaitu wanita ahli kitab itu halal lakum untuk kalian. Jadi tahsis munfasil ini yang kita bahas hari ini ada 4 ya. Sebenarnya banyak tapi yang dibahas hanya 4. Yang pertama yaitu tahsis kitab ataupun Al-Quran bil kitabi dengan Al-Quran lagi. Tapi antara tahsis ya mukhasis dengan muhassos yaitu tidak dalam satu kalimat, dalam berbeda kalimat. Contohnya di sini ya, ketika satu kalimat dalam satu ayat masih bermakna umum ya, yang awalnya kemudian ditahsis dengan kalimat yang lainnya. Contoh seperti larangan menikahi wanita musyrikat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221 yang bunyinya tadi wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Artinya janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman. Ini ditahsis ya oleh Quran surat Al-Maidah ayat 5 ya. Quran surat Al-Maidah ayat 5 yusikumullahu, itu kan wal muhsonatu minal ladina utul kitaba min qablikum, dan yang boleh dinikahi adalah wanita-wanita yang bisa menjaga diri dari ahli kitab sebelum kalian. Nah, ini ayat ini menjelaskan yang kedua, yaitu surat Al-Maidah ayat 5 menjelaskan bahwa tidak semua non muslim haram dinikahi, karena ada non muslim yang boleh dinikahi, yaitu para perempuan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Tapi Yahudi dan Nasrani yang mana? Yaitu Yahudi dan Nasrani yang masih memegang teguh ajaran Taurat dan Injil yang asli, gitu kan? Kalau sekarang ada nggak Taurat yang Injil dan asli? Yang nggak ada, gitu kan? Jadi ini sebenarnya ya sudah tidak berlaku lagi, gitu kan? Hukum boleh menikahi wanita musyrik itu. Kenapa boleh, gitu kan? Menikahi wanita musyrik yang wanita ahli kitab yang masih memegang teguh ajaran Taurat dan Injil. Karena kalau mereka beriman kepada Taurat dan Injil, mereka pasti membenarkan dan menerima serta beriman kepada apa yang dibawa oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka juga pasti menerima kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah menerima kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti mereka akhirnya akan menjadi seorang mukminat yang tidak haram dinikahi, begitu, gitu kan. Jadi yang masih menjalankan Taurat dan Injil yang asli, di mana dalam Taurat dan Injil itu dijelaskan bahwa akan datang nabi terakhir bernama Ahmad, kan, dalam surat As-Sof ayat berapa? Ayat 5 kan? Ayat 6, mimba dismuhu Ahmad, gitu kan. Falam maja'ahum bil bayinati qalu hadza sihrum mubin, itu kan di ayat 6 itu dijelaskan. Itu yang pertama ya. Asani yang kedua, tahsisul kitabi, yaitu mentahsis kitab bisunnati dengan sunnah. Yang kedua adalah tahsis kitab bisunnah. Qala Allah Ta'ala yusikum, Allah telah mewasiatkan kepada kalian Allah fi auladikum, tentang waris untuk anak-anak kalian, yaitu lidzakari, untuk anak laki-laki, mitlu hadzil unsaya, ini ada 2 bagian anak perempuan. Jadi untuk laki-laki itu 2 kali lipat dari perempuan. Surat An-Nisa ayat 11. Asyamil, ini mencakup ya, lil waladil kafiri, kepada anak yang kafir. Khusiso ditasis bil hadisi, dengan hadis. Hadisnya bunyinya la yarithu, tidak mewaris, al muslimu, orang Islam, al kafiro, kepada orang kafir, walal kafiru, dan tidak mewaris, al kafir walal kafiru, dan tidak mewaris orang kafir, al muslima, kepada orang Islam. Rawahul Bukhari wal Muslim. Nah, ini yang kedua, yaitu tahsis kitab. Kitab itu di sini adalah Al-Qur'an dengan sunnah. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 yang menjelaskan bahwa bagian waris anak laki-laki adalah 2 kali lipat dari anak perempuan. Ini yang dikatakan di sini mencakup seluruh anak, baik mukmin ataupun bukan mukmin, dalam artian orang kafir. Ini ditaksis ya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa orang muslim dan orang kafir tidak saling mewarisi. Redaksinya hadis yang tadi ya, la yarithu al muslimu al kafiro, tidak mewarisi orang Islam kepada orang kafir, dan juga sebaliknya orang kafir kepada orang Islam. Jadi yang kedua, tahsis simun pasil yang kedua adalah tahsis kitab bisunnah. Ketika kitab Al-Quran ditahsis dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang ketiga, tahsisus sunnah bil kitab. Tahsis sunnah dengan kitab Al-Quran. Jadi sunnah yang ditahsis dengan kitab Al-Quran. Katahsisil hadis, seperti mentahsisnya hadis, layak balullahu sholata ahadikum hatta yatawaddoa. Layak balu, tidak menerima Allah sholat ahadikum, terhadap sholat salah seorang di antara kalian, hatta yatawaddoa, sehingga dia berwudu. Ini rawahul Bukhari wal Muslim, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Biqaulihi ta'ala, ini ditahsis dengan firman Allah Ta'ala, wa in kuntum mardo, jika kalian dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, au jaa, atau datang, ahaduk, salah seorang minkum di antara kalian, minal ghaiti, dari tempat BAB ataupun buang air ya. Yang dimaksud adalah jika buang air. Aulamastum, atau menyentuh an-nisa, kepada perempuan, falam tajidu, kemudian kalian tidak menemukan ma'an, terhadap air. Intinya jika batal wudu kalian tidak menemukan air, fatayammamu, maka kalian boleh bertayamum soidan, dengan tanah toyiban yang suci. Ini yang ketiga, tahsis sunnah dengan Alkitab atau Al-Quran. Seperti hadis yang tadi ya, Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian sehingga berwudu. Hadis ini menjelaskan bahwa sebelum sholat harus wudu dahulu ya. Tapi ditahsis dengan ayat tadi tayamum, yaitu surat An-Nisa ayat 34, di mana dijelaskan di sana ya, falam tajidu ma'an, jika kalian tidak menemukan air, fatayammamu soidan toyiba, maka kalian harus tayamum dengan tanah yang toyib, dengan tanah yang bersih gitu kan. Jadi jika kalian dalam keadaan seperti itu tadi gitu kan,
batal wudu, lalu kalian tidak dalam keadaan sakit, maka boleh bukan dalam keadaan sakit, kalian tidak menemukan air, maka boleh bertayamum. Jadi di sini tahsis sunnah bil kitab itu adalah ketika sunnah datang bahwa setiap orang mau sholat wajib berwudu, wajib bersuci dengan berwudu. Dijelaskan oleh Al-Quran atau ditahsis dengan Al-Quran bahwa ini yang orang dalam keadaan sakit ataupun tidak ada air boleh tayamum. Itu yang ketiga. Yang keempat selanjutnya tahsis sunnah bis sunnah, yaitu ketika sunnah ditahsis dengan sunnah. Kata sisil hadis seperti tahsis hadis, ya hadisnya pima sakot, pima dalam perkara ataupun dalam tanaman, sakot yang mengairi as-sama'u langit ataupun hujan, maksudnya al-usyru ada kewajiban 1/10, yaitu 10%. Rawahul Bukhari wal Muslim. Ditahsisnya dengan apa? Dengan hadis lagi. Bil hadis dengan hadis. Laisa tidak ada pima duna khomsat, pima dalam barang, ya barang hasil panen, duna khomsati ausukin yang di bawah 5 wasak, sodakotun kewajiban zakat. Rawahul Bukhari dan Muslim. Yang keempat, yang terakhir adalah tahsis sunnah dengan sunnah, seperti tadi hadis tentang zakat. Dijelaskan bahwa artinya hadis ini dalam tanaman yang diairi dengan air hujan, maka ada kewajiban zakat 10%. Jadi kalau diairi dengan air hujan, wajib zakatnya 10%. Kalau diairi dengan biaya, maka hanya 5%. Ini riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Hadis ini ya tadi menjelaskan bahwa berapapun penghasilan panennya mau 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo, 20 kilo, mau berapapun, maka wajib zakat 10%. Dalam artian tidak ada nisab. Maka ditahsis dengan hadis. Ini tidak ada kewajiban zakat jika hasil panen di bawah 5 wasak. 5 wasak itu ada yang mengatakan 720 kilo, ada yang mengatakan 750 kilo. Kenapa 720 kilo? Itu kan karena ada yang mengatakan bahwa 5 wasak itu ataupun 1 wasak itu 140 kilo, ada yang mengatakan 150 kilo. Nah, ini di sini di hadis ini yang kedua menjelaskan bahwa ada nisab dalam zakat harta perdagangan, yaitu nisabnya adalah 5 wasak. Jadi ketika kita simpulkan dulu bahwa dalam pembahasan kita kali ini kita membahas tentang munfasil, tahsis munfasil ada 4. Pertama, tahsis kul kitab bil kitab, ketika kitab Al-Quran ditahsis dengan kitab lagi tapi beda ayat. 2, tahsisul kitab bis sunnah, itu kan ketika kitab ditahsis dengan sunnah. Yang ketiga, tahsis sunnah bil kitab, ketika sunnah ditahsis dengan kitab. Yang keempat, tahsis sunnah bis sunnah, ketika sunnah ditahsis dengan sunnah lagi. Tapi hadis yang mentahsisnya itu tidak satu redaksi dengan hadis yang ditahsis, beda redaksi, beda kalimat, bahkan mungkin bisa jadi beda orang yang meriwayatkan. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita pada kesempatan yang mulai ini. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan musibah ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu di pondok. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.